saya Nisa, saya siswa dari kelas Data Visualization di Pekmen, dan hari ini saya akan mempresentasikan mengenai project data visualisasi yang sudah saya buat di Tableau. Nah, jadi latar belakangnya adalah kita merujuk dari arahan pemerintah, yaitu untuk percepatan penurunan stunting yang dilakukan dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, produktif, dan untuk juga pencapaian Sustainable Development Goals atau SDGs. Jadi memastikan bayi lahir tidak BBLR dan memiliki gizi yang cukup merupakan salah satu upaya untuk mencegah stunting gitu. Tetapi ada tantangan yang ditemui di pemberian layanan kesehatan tersebut, yaitu keterbatasan sumber daya manusia kesehatan di fasilitas layanan kesehatan primer untuk memberikan layanan. Nah, laporan singkat ini atau visualisasi ini merangkum status gizi bayi dan distribusi tenaga kesehatan di DKI Jakarta tahun 2018 hingga 2020. Karena Jakarta sebagai wilayah urban di Indonesia dan sekaligus ibu kota negara, sehingga distribusi tenaga kesehatan dan status gizinya juga perlu diketahui. Kemudian untuk mengetahui juga korelasi antara jumlah tenaga kesehatan dan status gizi bayi. Nah, data ini bersumber dari website data.jakarta.go.id pada data jumlah tenaga kesehatan menurut kabupaten kota dan data jumlah BBLR dan balita bergizi kurang di Provinsi Jakarta. Setelah data tersebut diunduh, kemudian di-cleaning menjadi dua data, yaitu data tenaga kesehatan dan data tentang gizi. Tetapi untuk data tenaga kesehatan kita ambil yang ahli gizi dan bidan saja, karena yang secara langsung menangani tentang pemberian layanan pada anak. Nah, setelah itu data kemudian dimasukkan ke dalam Tableau dan divisualisasikan sehingga muncul penampilan visualisasi seperti ini gitu. Yang pertama adalah dengan menggunakan bar chart untuk menampilkan distribusi tenaga kesehatan terutama untuk ahli gizi dan bidan. Nah, dari data ini terlihat bahwa memang sejak tahun 2018 hingga 2020 gitu, tenaga bidan memiliki jumlah yang jauh lebih besar gitu jika dibandingkan dengan tenaga gizi. Nah, tetapi di tahun 2020 memang relatif mengalami peningkatan antara dua tenaga kesehatan tersebut. Yang kedua ini tentang distribusi tenaga kesehatan berdasarkan kota. Jadi jika dilihat kotanya gitu, kota administrasi Jakarta Timur ini punya tenaga bidan paling banyak jika dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain. Dan ini terjadi di tahun 2018 hingga tahun 2020 gitu. Nah, jumlah ahli gizi itu relatif sama gitu, hampir sama gitu di setiap daerah. Kita bisa melihat dari tahun 2018 ini relatif sama, yaitu di range 100 hingga 400. Kemudian di ahli gizi juga sama di wilayah daerah lain di tahun 2019 dan tahun 2020 gitu. Jadi range-nya antara 100 sampai 400. Tetapi di Kepulauan Seribu ini justru jumlahnya berbeda dengan wilayah yang lain gitu. Jadi relatif rendah baik untuk tenaga gizi dan tenaga bidan gitu, di bawah 100 semua. Nah, kemudian yang kedua adalah situasi gizi bayi. Di situasi gizi bayi ini ada bayi dengan BBLR atau berat badan lahir rendah dan bayi dengan gizi kurang gitu. Sebenarnya di tahun 2019 ini cukup mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2018, yang artinya ini bagus dan sesuai dengan target pemerintah gitu. Tapi kondisi ini juga justru mengalami peningkatan di tahun 2020
gitu. Kalau kita cek tadi data di sebelumnya, padahal di tahun 2020 ini akan mengalami telah mengalami peningkatan pada sisi tenaga kesehatan, tetapi kok justru situasi gizinya justru menurun gitu. Nah, kalau kita cek di situasi berdasarkan kota distribusinya, ini ada kota di tahun 2020 di wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Timur ini paling tinggi angka gizi kurangnya gitu. Sedangkan untuk data BBLR yang paling tinggi itu ada di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Nah, ini jika dibandingkan dengan tahun-tahun yang sebelumnya, ini di tahun 2020 memang ada peningkatan gitu. Nah, jadi penasaran lebih lanjut gitu, kenapa kok dengan ditambahnya tenaga kesehatan justru malah angka kejadian gizi kurang dan BBLR ini justru meningkat gitu, terutama di tahun 2020 gitu. Nah, jadi kita coba untuk melihat hubungan jumlah tenaga kesehatan dengan status gizi gitu. Ini ada dua korelasi gitu. Jadi korelasinya memang tidak terlalu terlihat tidak terlalu terlihat banyak datanya, karena memang datasetnya hanya sedikit gitu, dataset kecil. Yang pertama tentang hubungan jumlah tenaga kesehatan dengan status gizi kurang pada bayi di tahun 2020 gitu. Secara substansi memang tenaga kesehatan gizi yang mungkin lebih banyak memberikan intervensi kepada ibu atau bayi yang memiliki status gizi tersebut gitu. Bisa salah satunya dengan melalui program posyandu. Dan yang kedua adalah hubungan tenaga bidan dengan kelahiran BBLR gitu, karena sejauh ini persalinan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan ini sebagian besar dilakukan oleh bidan. Nah, dari data ini kita dapat tahu bahwa memang ada kecenderungan hubungan antara jumlah tenaga gizi dengan status gizi kurang pada bayi di tahun 2020 gitu, yang kalau kita melihat hubungannya adalah korelasinya adalah positif gitu kalau misalnya kita tarik garis di sini. Sedangkan pada yang kedua, yaitu untuk hubungan tenaga bidan dengan kelahiran BBLR di tahun 2020 ini memang cenderung tidak nampak korelasinya. Penjelasannya saya jelaskan pada isi report, saya tuliskan pada isi report di Medium yang nanti linknya ada di bawah. Saya jelaskan di situ latar belakang yang sudah saya paparkan, kemudian bentuk datanya, visualisasinya, dan kesimpulan yang diambil dari data tersebut. Nah, kalau kesimpulannya apa sih gitu? Yang pertama adalah adanya korelasi antara ahli gizi dan kejadian status gizi kurang di DKI Jakarta itu kemungkinan disebabkan karena penambahan ahli gizi di masa pandemi COVID-19 yang tidak dialokasikan untuk melaksanakan aktivitas perbaikan gizi. Itu mungkin aktivitas itu dialihkan untuk aktivitas respon COVID-19 yang merupakan kondisi khusus atau kondisi pandemi yang saat itu melanda di Indonesia, terutama di DKI Jakarta. Nah, yang kedua, tidak adanya korelasi antara jumlah bidan dengan kelahiran bayi dengan BBLR kemungkinan disebabkan karena sebenarnya manifestasi BBLR ini bukan dimulai saat persalinan saja gitu, tetapi pada saat kehamilan dan prakehamilan gitu, sehingga penambahan jumlah tenaga bidan itu kurang efektif apabila tidak memberikan intervensi yang memadai saat hamil atau bahkan saat kehamilan, pada saat prakehamilan gitu pada ibu gitu. Jadi preventifnya memang harus lebih dikencangkan. Nah, dari visualisasi data dan kesimpulan tersebut, rekomendasi yang diberikan adalah yang pertama, melakukan inovasi intervensi di masa pandemi yang dilakukan oleh ahli gizi dengan memanfaatkan teknologi digital, baik dengan menggunakan telemedicine atau mungkin sosial media yang lain, serta memperkuat layanan kesehatan berbasis masyarakat dengan memberdayakan kader kesehatan di wilayah masing-masing.
Dan yang kedua yaitu memperkuat layanan program terintegrasi berupa edukasi dan promosi kesehatan untuk mengurangi jumlah BBLR pada masa remaja dan prakehamilan gitu, baik dengan teknologi atau dengan pemberdayaan masyarakat juga. Dan yang terakhir, untuk melaksanakan rekomendasi 1 dan 2 tersebut tentunya perlu peningkatan kapasitas dari tenaga kesehatan, terutama di ahli gizi dan bidan, sehingga dapat memberikan intervensi berbasis digital dan menjadi perpanjangan tangan pemerintah untuk meningkatkan pula kapasitas dari kader untuk pelaksanaan layanan berbasis masyarakat. Nah, demikian penjelasan singkat dari data visualisasi ini tentang profil status gizi bayi di Provinsi Jakarta tahun 2018-2020. Terima kasih.